Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Juwayantar. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips nih. Saya akan memberikan tips cara menggabungkan ikan predator dalam satu akuarium atau dalam satu tank nih. Ini saya berbagi ilmu dengan pengalaman pribadi saya nih. Bisa kalian lihat sendiri nih. Ini tank saya nih. Dan ini tank ukuran 1,8 meter. Ini saya gabungin ikan-ikan predator dalam satu tank nih. Bisa kalian lihat sendiri tuh ikannya kan, aman-aman aja. Nanti saya akan memberikan tips cara menggabungkan ikannya kayak gimana nih, biar bisa nggak saling serang. Oke, simak terus ya videonya ya untuk tips menggabungkan ikan predator dalam satu akuarium. Ini dia tips yang pertama, yaitu populasi atau jumlah ikan dalam satu wadah atau dalam satu akuarium. Menggabungkan ikan predator dalam satu wadah atau tempat yang sama sebaiknya diimbangi dengan populasi ikan di dalamnya juga nih. Tidak perlu terlalu banyak dan juga tidak terlalu dikit juga. Tetapi jangan satu wadah cuma diisi 2 ekor saja. Tentu resiko untuk saling serang atau saling berantem. Maka dari itu, pemilihan ukuran wadah untuk ikan tinggal akan sangat berpengaruh terhadap populasi ikan di dalamnya. Idealnya jika ingin menggabungkan ikan predator dalam satu tempat, setidaknya ada minimal 5 ekor ikan di dalam satu akuarium. Dan size ikan juga tidak terlalu jauh atau tidak ada yang kekecilan dan tidak ada yang terlalu besar, jadi ukurannya harus sama. Ini dia tips yang pertama nih. Ini dia tips yang kedua, yaitu makan yang diberikan. Ini dia, namanya juga ikan predator. Tentu pakannya berupa sesuatu yang berdaging atau bermakhluk hidup. Ya, seperti serangga, ulat, katak, ikan, dan lain-lain sebagainya. Ini dia nih, perlu digarisbawahi nih ya. Pastikan pemberian pakan jangan sampai terlambat. Ini dia, jangan sampai terlambat. Berikan dalam jumlah yang sangat tepat supaya ikan tidak saling serang atau saling berantem karena perut keadaan lapar. Itu dia. Jangan lupa terlalu banyak dalam pemberian pakan. Dampaknya terburuknya adalah air cepat keruh jika tidak diimbangi dengan sistem filtrasi yang baik, sehingga dapat memicu bom amoniak yang bisa menjadi racun bagi si ikan. Itu dia. Itu tips yang kedua, yaitu jangan telat memberi makan dalam akuarium. Pokoknya jangan sampai telat memberi makan ikan predatornya. Kalau misalkan telat sedikit, dia pasti akan saling serang karena keadaan perut lapar. Itu dia tips yang kedua. Ini dia tips yang ketiga nih, yaitu ukuran dari ikan predator tersebut nih. Ini sangat penting banget nih, ini kunci banget nih menurut saya pribadi nih. Ukuran itu sangat berpengaruh terhadap bisa atau tidaknya ikan predator untuk disatukan di dalam satu tank atau dalam satu wadah. Jika ingin menggabungkan ikan predator dalam satu wadah atau dalam satu tank, pilihlah ikan yang ukuran tubuhnya sebanding. Jadi, size-nya tidak memiliki selisih yang jauh. Kayak misalkan beda 2 cm atau 3 cm, itu nggak apa-apa. Jadi selisih tubuhnya jangan terlalu jauh. Kayak misalkan kita punya ikan nih, yang satu ukuran 10 cm, yang satu lagi ukuran 35 cm. Yang pasti kan, yang paling kecil kan pasti dibully tuh nanti. Itu pasti akan bertengkar terus tuh. Kalau misalkan begitu, itu nggak kalau bisa digabung. Jadi itu size ikan tuh sangat berpengaruh banget jika ingin disatukan dalam satu wadah. Yaitu ukurannya tuh jangan terlalu jauh sama ikannya. Ini dia tips yang keempat nih, yaitu jenis ikan yang digabungkan. Walaupun sama-sama ikan predator, tetapi ada jenis ikan yang bisa dan tidak bisa digabungkan dalam satu tempat yang sama.
banyak ikan predator yang bisa disatukan dalam satu wadah yang sama, baik itu dalam satu maupun berbeda jenis. Nah, ini dia contohnya yang bisa digabung nih ya, yang sudah banyak dicoba yaitu berhasil, yaitu contohnya seperti ikan arwana, peacock bass, dutch, oscar, palmas, alligator, dan masih banyak jenis ikan predator lainnya nih. Tetapi ada juga ikan predator yang tipenya tipe single tank aja dan tidak bisa digabung dengan predator jenis lain. Nah, ini dia tips yang kelima, yaitu tempat yang memadai. Jadi, tempat atau wadah yang memadai tentu akan membuat ikan lebih nyaman untuk hidup dan berinteraksi dengan ikan predator lain. Nah, wadah itu bisa berupa kolam atau akuarium yang sudah kita sesuaikan nih ukurannya. Nah, pastikan ukuran wadah benar-benar memadai untuk ikan tinggal. Mengingat kebanyakan ikan predator dapat tumbuh dengan ukuran yang cukup besar loh. Jangan lupa juga perhatikan sistem filtrasi yang berfungsi untuk menjaga kualitas air, supaya ikan yang hidup dalamnya dapat hidup sehat dan tidak mudah sakit. Jadi misalkan di dalam tank ada ikan satu sakit, pastikan yang lain ikut terinfeksi juga. Jadi filtrasi yang berfungsi untuk menjaga kualitas air itu benar-benar harus dipelihara banget itu, agar ikan tetap sehat dalam satu tank. Nah, itulah 5 tips dari saya tuh menggabungkan ikan predator. Nah, itulah tips dari pengalaman pribadi saya yang udah pernah saya coba nih. Dan hasilnya ya berhasil. Bisa kalian lihat sendiri nih, ikan predator saya kan aman-aman aja, nggak berantem. Nah, itulah tips dari saya nih, semoga bermanfaat ya untuk kalian nih yang mau menggabungkan ikan predator dalam satu wadah atau dalam satu akuarium. Nah, itulah tips dari pengalaman pribadi saya nih. Nah, misalkan ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi, bisa kalian berkomentar ya di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di komentar ya. Nanti kalau yang berkomentar pasti saya balas kok. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di komentar. Oke? Nah, sekian dulu ya video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya tentang ikan predator atau tentang ikan arwana. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih.